Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran kita untuk PPKN kelas 11 Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Latar belakang yang pertama adalah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah konsekuensi dari tujuan tersebut di atas Indonesia harus aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Makna hubungan internasional, hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan. Konsepsi hubungan internasional yang pertama adalah politik luar negeri, seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara yang mengadakan hubungan dengan negara lain demi tercapainya tujuan negara dan kepentingan negara yang bersangkutan. Konsep hubungan internasional yang kedua adalah hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa negara dan atau dengan organisasi. Faktor yang melatar belakangi hubungan internasional yang pertama adalah faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidupnya. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Lingkup hubungan internasional yang pertama adalah bidang publik, meliputi politik internasional, politik luar negeri, hankam, hukum internasional, organisasi internasional. Bidang privat meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan kepariwisataan. Artinya di bidang privat, kalau kalian sudah melaksanakan berwisata ke luar negeri, maka kalian sudah melakukan ruang lingkup hubungan internasional secara privat. Untuk hubungan internasional, yang pertama adalah hubungan individual, contohnya kunjungan turis. Yang kedua hubungan antar kelompok, contohnya lembaga sosial. Yang ketiga hubungan antar negara, contohnya kerjasama ekonomi politik antar negara. Yang keempat, hubungan negara dengan organisasi internasional. Yang kelima adalah hubungan negara dengan individu. Hubungan diplomatik. Dalam melaksanakan hubungan internasional, negara-negara di dunia sepakat untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke negara lain untuk mewakili kepentingan negaranya. Perwakilan negara tersebut diatur dalam kerangka hubungan diplomatik. Bentuk perwakilan dalam hubungan diplomasi yang pertama adalah perwakilan diplomatik, suatu hubungan luar negeri yang memiliki arti politik yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara dan bidang kerjanya melingkupi semua suatu organisasi internasional. Bentuk yang kedua adalah perwakilan konsuler, perwakilan suatu negara di negara lain dalam arti non-politik dan biasanya di bidang ekonomi dan perdagangan, mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Kalau perwakilan diplomatik tadi dalam arti politik, kalau perwakilan konsuler itu non-politik. Prosedur penempatan perwakilan diplomatik. Yang pertama, kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan oleh Departemen Luar Negeri. Yang kedua, mendapat persetujuan dari negara yang menerima. Yang ketiga, diplomat yang akan didapatkan menerima surat kepercayaan dari kepala negara pengirim. Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala negara penerima dalam suatu upacara. Tingkatan perwakilan diplomatik berdasarkan Kongres Wina tahun 1815, yang pertama adalah duta besar berkuasa penuh, yang kedua duta, yang ketiga menteri residen, yang keempat kuasa usaha, dan yang kelima adalah atase. Perwakilan diplomatik Republik Indonesia KBRI yang ditempatkan di suatu negara tertentu yang dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Dua, perutusan Republik Indonesia yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional. Fungsi perwakilan diplomatik yang pertama adalah mewakili negara pengirim, yang kedua melindungi kepentingan negara dan warga negara, yang ketiga negosiasi dengan pemerintah negara penerima,
Yang keempat adalah melaporkan kondisi negara penerima, dan yang kelima adalah mempromosikan negara pengirim. Tingkatan perwakilan konsuler. Yang pertama adalah konsul jenderal yang biasanya ditempatkan di ibu kota provinsi, negara bagian dan membawahi beberapa konsul. Yang kedua adalah konsul atau wakil konsul mengepalai satu konsulat. Yang ketiga adalah agen konsul yang mengurusi hal-hal yang sifatnya terbatas. Fungsi perwakilan konsuler. Yang pertama, melaksanakan suatu usaha peningkatan hubungan dengan negara pengirim pada bidang non-politik. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya. Yang ketiga, menyelenggarakan suatu pengamatan, penilaian, dan pensandian. Yang keempat, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kekebalan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961, yang pertama jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara-negara dia bertugas. Opsi bila seseorang diplomat bertindak kriminal, yang pertama adalah meminta negara pengirim mencabut statusnya. Yang kedua, persona non grata oleh negara penerima. Persona non grata ini adalah negara penerima langsung mendeportasi atau mengembalikan ke negara asalnya. Penggolongan kekebalan diplomatik. Yang pertama, kekebalan terhadap diri pribadi. Yang kedua, kekebalan yurisdiksional. Yang ketiga, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi. Yang keempat, kekebalan kantor perwakilan dalam dan rumah. Yang kelima, kekebalan korespondensi atau kerahasiaan dokumen. Yang keenam, kekebalan di negara ketiga. Yang ketujuh, pembebasan dari pajak dan bea cukai atau bea masuk. Sasaran kekebalan diplomatik yang pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik, duta besar, dan konsulat jenderal beserta keluarga. Yang kedua, staf pribadi. Yang ketiga, kurir diplomatik. Nah, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Pola hubungan internasional yang dibangun oleh Indonesia dapat dilihat dari politik luar negeri Indonesia yang berprinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan politik luar negeri menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, yang pertama mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Kontribusi Indonesia dalam percaturan dunia internasional. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan KAA pada tahun 1955 yang melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang ketiga adalah keaktifan Indonesia dalam gerakan non-blok pada tahun 1961 yang berperan dalam meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Berikutnya, kontribusi yang keempat adalah terlibat dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB melalui pengiriman pasukan Garuda. Yang kelima, menjadi anggota ASEAN. Yang keenam, ikut serta dalam event olahraga internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Yang ketujuh adalah aktif dalam OKI, OPEC, APEC, dan sebagainya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.